Kita sering mendengar bahwa PKI adalah anti agama dan bahkan memusuhi umat Islam. Apakah itu benar? Atau itu hanyalah bekas propaganda pertarungan politik era 50-an? Mari kita analisa dengan jernih. Lepaskan kemarahan kita untuk membahas ini agar kita tidak dibutakan oleh sejarah. Saya ulangi, apakah PKI anti agama? Kalaupun benar, apa alasannya? Atau sejarah itu hanya bekas propaganda pertarungan politik era 50-an? Ketika menjelang berlangsungnya pemilu tahun 1955, Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah dua partai politik yang kerap terlibat adu tegang. Tidak hanya lewat poster, para juru kampanye ketua partai politik itu tidak jarang menghamburkan provokasi yang kadang menimbulkan adu fisik antar masing-masing massa pendukung. Bagi Masyumi, isu paling efektif untuk menghajar PKI adalah soal isu keateisan atau anti agama. Dalam surat kabar abadi 30 Maret 1954, tokoh Masyumi Yusuf Wibisono menyatakan, adalah suatu kemustahilan bagi pihak-pihak yang akan menyatukan kalangan agama dengan kalangan komunis. Terlebih kaum komunis tidak mengenal Tuhan dan agama. Hal itu pula yang diyakini para pemimpin Masyumi yang melihat niat jelek PKI kala mengusulkan mengganti sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dengan prinsip kebebasan beragama. Isu yang menempatkan PKI sebagai lawan kaum beragama disantap habis oleh masyarakat, kebanyakan terutama di daerah-daerah tertentu. Kebanyakan orang pengikut Masyumi fanatik melarang masyarakat Indonesia untuk berkawan lagi dengan orang yang ikut PKI. Alasannya yaitu karena PKI orang kafir dan membenci agama. Kenapa demikian? Karena hal ini disebabkan oleh perang politik antara Masyumi dan PKI. Menghadapi serangan politik itu, tentu saja PKI tidak tinggal diam. Remy Madinier dalam bukunya Partai Masyumi Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral menyatakan, sebagai upaya untuk menampik isu Masyumi, PKI berupaya keras menampilkan wajah yang lebih toleran terhadap agama. DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia harus menjadi taman di mana semua agama dan keyakinan politik hidup secara harmonis dan sama-sama berjuang bahu-membahu untuk menghancurkan imperialisme. Aidit juga pernah menyiratkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya milik golongan tertentu dan PKI juga tidak anti agama. Pada tanggal 28 April 1954, saat DN Aidit sebagai sekretaris 1 PKI, dia berpidato di depan kader PKI Kota Malang. Begini pidatonya, Nabi Muhammad SAW bukanlah milik Masyumi sendiri. Iman Islamnya jauh lebih baik daripada Masyumi. Memilih Masyumi sama dengan mendoakan agar seluruh dunia masuk neraka. Masuk Masyumi itu haram dan masuk PKI itu halal. Begitulah kata DN Aidit. Menurut Remy dalam bukunya, kata-kata Aidit sontak mendapat respon keras dari para aktivis Masyumi setempat yang langsung mengepung podium tempat Aidit berpidato. Setelah dipaksa oleh Hasan Aidit, yang mana dia sebagai ketua Masyumi cabang Surabaya, untuk menarik perkataannya, Aidit pun berujar ke khalayak yang mengepungnya. Begini ucapannya, apabila di antara saudara ada yang tersinggung oleh ucapan-ucapan saya, maka saya minta maaf. Saya hanya ingin mengatakan bahwa PKI tidak anti agama. Begitulah kata Dipa Nusantara Aidit. Seperti yang terjadi sekali. Oke, kalau PKI memang tidak memusuhi umat Islam, lalu bagaimana dengan peristiwa Kanigoro yang mana PKI membantai umat Islam pada waktu itu? Saya jawab, oke, memang benar. Tapi kita lihat kronologinya dulu dan akan saya tayangkan dalam video selanjutnya. Jas merah. Teko mu putih genjer.